Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, hari yang baru ini menjadi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali lagi melayani Tuhan di dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Firman Tuhan di pagi hari ini sebagai dasar apa yang akan kita kerjakan di hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Dari pembacaan firman Tuhan kita ini, kita akan sama-sama kembali lagi belajar berbicara tentang karakteristik orang-orang yang diselamatkan. Di hari ini kita akan melihat bagaimana salah satu karakteristik orang yang sudah diselamatkan yaitu memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini kembali mendapatkan sebuah pertanyaan dari murid-muridnya. Tanya, kira-kira Tuhan Yesus siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Murid-murid coba berandai-andai. Seandainya mungkin kalau saya nanti berada di surga, kira-kira di antara kami ini para murid, kira-kira siapa yang paling besar? Siapa yang paling utama? Siapa yang paling mulia? Apakah Matius? Apakah Markus? Apakah Lukas? Apakah Thomas? Tetapi Tuhan Yesus tahu maksud dari pertanyaan itu. Dan Tuhan Yesus mencoba menjelaskan dengan sangat sederhana. Dalam bacaan firman Tuhan kita, Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ingin terbesar dalam kerajaan surga, yang pertama kamu harus bertobat. Bicara tentang bertobat adalah suatu hal yang sekali lagi tidak mudah. Perlu kerendahan hati. Perlu kerendahan hati. Bahkan setelah Yesus berkata kamu harus bertobat, yang kedua dia berkata bahwa kamu harus menjadi sama seperti anak kecil ini. Bicara tentang anak kecil adalah anak-anak yang artinya mereka mau belajar, hidupnya terbuka akan kebenaran, mereka rendah hati. Dan itu juga tidak mudah bagi orang-orang dewasa, bagi orang-orang yang sudah paham banyak hal, mengerti banyak hal. Untuk menjadi seperti seorang anak kecil, bukan fisiknya tetapi karakternya, yaitu kerendahan hati, mau terbuka, mau belajar, mau pingin banyak tahu hal-hal kebenaran, itu tidak mudah. Perlu kerendahan hati. Bahkan yang ketiga, Yesus menjelaskan kembali, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Apakah kita siap menjadi sama seperti anak kecil? Ini menjadi tantangan buat kita semua sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi mengingatkan kita, memotivasi kita, mendorong kita, agar kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, memiliki hati sama seperti anak kecil, yang mau dibentuk, yang mau mendengar, dan juga tentunya memiliki kerendahan hati. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat memotivasi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur menjadi bagian dari gereja Tuhan, di mana di dalam gereja Tuhan kami mendapatkan pengajaran. Di dalam gereja Tuhan kami mendapatkan nasihat. Di dalam gereja Tuhan kami mendapatkan teguran. Di dalam gereja Tuhan kami mendapatkan dorongan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Pribadi-pribadi yang tentunya mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.